Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang perangkat lunak atau biasa kita sebut juga dengan software. Oke, software sendiri secara umum itu dibagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu sendiri ini bertindak sebagai antarmuka antara perangkat lunak aplikasi dan juga perangkat keras komputer. Jadi bagaimana dia mengatur kinerja dari perangkat keras komputer itu biasanya dilakukan oleh perangkat lunak sistem atau software sistem, ya. Sedangkan perangkat lunak aplikasi itu biasanya tugasnya lebih spesifik. Dia bertindak untuk antarmuka antara pengguna atau usernya dengan perangkat lunak sistemnya, ya. Jadi ada dua perangkat lunak. Kalau untuk perangkat lunak sistem itu dia antarmuka untuk mengoperasikan atau mengatur perangkat keras, menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak aplikasi. Sedangkan perangkat lunak aplikasi itu menghubungkan antara pengguna dengan perangkat lunak sistem. Oke. Nah, secara perbandingan antara perangkat lunak sistem dan aplikasi, kita bisa lihat di sini bahwa perangkat lunak sistem ini mengelola sumber daya dari sistem itu sendiri, sedangkan perangkat lunak aplikasi ini lebih menjalankan tugas-tugas tertentu, tugas-tugas khusus. Dari segi bahasa, perangkat lunak sistem ditulis dalam bahasa tingkat rendah, ya. Sedangkan perangkat lunak aplikasi itu lebih menggunakan bahasa tingkat tinggi. Perangkat lunak sistem berjalan ketika sistem dinyalakan sampai dengan sistem dimatikan. Sedangkan aplikasi berjalan hanya saat kita membuka aplikasi tersebut. Dari segi kebutuhan, sistem tidak bisa berjalan tanpa perangkat lunak sistem, sedangkan kalau untuk aplikasi, sistem tetap bisa berjalan tanpa adanya perangkat lunak aplikasi, ya. Tujuannya tadi juga sudah disebutkan, kalau yang sistem itu tujuannya umum dan yang aplikasi lebih khusus, ya. Contoh dari perangkat lunak sistem adalah sistem operasi, ya. Kalau perangkat lunak aplikasi ada Microsoft Office, Photoshop, perangkat lunak animasi, dan lain sebagainya. Oke. Jadi secara fungsi, perangkat lunak itu bisa dikatakan adalah program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan diantaranya menghitung, menggambar, dan juga menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakainya. Nah, tadi untuk jenis yang pertama yaitu perangkat lunak sistem dibagi menjadi 3. Sistem operasi, ya. Kemudian yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah utility atau perangkat lunak utilitas, ya. Untuk sistem operasi mungkin kita bisa berkenalan dulu, atau mungkin kalian sudah kenal 4 tokoh besar di dunia sistem informasi. Yang pertama ada Bill Gates, ya. Bill Gates ini pemilik Microsoft yang terkenal sekali dengan aplikasi Windows-nya, ya. Windows. Kemudian di sini ada Linus Torvalds, ini adalah penemu Linux, ya. Kemudian Linux sekarang sudah berkembang menjadi banyak sekali versi, ya. Kemudian yang berikutnya ada siapa nih? Steve Jobs, ya. Steve Jobs ini adalah bapaknya Apple, ya, atau dengan software yang software terkenalnya adalah Macintosh atau Mac, ya, biasa disebut dengan Mac. Sedangkan yang ini adalah Andy Rubin. Andy Rubin ini adalah bapak penemu Android, ya. Android sendiri sekarang sudah sangat berkembang. Perbedaan dari sisi yang kiri dan sisi yang kanan, untuk yang Windows dan juga Mac ini ketika kita mau menggunakan maka harus membayar. Sedangkan untuk Linux dan juga Android ini softwarenya adalah open source, kita bisa mengembangkan dengan secara gratis, ya. Bisa mendapatkan kodenya lalu kita kembangkan sendiri secara cuma-cuma. Nah, untuk sistem operasi kita bisa lihat perkembangannya. Untuk Windows
sekarang sudah sampai dengan Windows 11 ya. Untuk Linux sendiri sudah terlalu banyak jenisnya ya, sampai ini kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, tugas dari sistem operasi adalah mengendalikan program kerja komputer secara mendasar, diantaranya mengatur media input yaitu printer, kita menginstal e-printer ataupun misalkan keyboard dan sebagainya, melakukan pemrosesan baik itu menyimpan atau mengambil memori dari sana, mengatur memori ya, melakukan penjadwalan proses dan juga mengatur output ya, contohnya printer dan sebagainya. Yang kedua adalah perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat rendah, yang kemudian menengah, dan yang berikutnya adalah tingkat tinggi. Nah, ini Bu berikan contoh. Tingkat tinggi Java, tingkat sedang ada Pascal ya, tingkat rendahnya contohnya adalah assembler. Apa yang membedakan antara tingkat tinggi dan tingkat rendah serta sedang? Kalau ibu bahasanya seperti ini ya. Kalau tingkat rendah, ini bahasa yang digunakan biasanya sulit dimengerti oleh user atau pengguna, oleh manusia, tapi mudah digunakan atau dimengerti oleh komputer ya, karena tingkat rendah, jadi masih menggunakan bahasa-bahasa dasar, bahasa-bahasa komputer yang mudah sekali dimengerti oleh komputer. Tapi untuk manusia agak lebih sulit untuk mengerti bahasa tingkat rendah. Sedangkan bahasa tingkat sedang ini antara tengah-tengah ya, bisa dimengerti oleh komputer ataupun bisa dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa tingkat tinggi ini biasanya sudah menggunakan kode-kode yang mudah sekali dimengerti oleh manusia. Contohnya mungkin di sini ada C++ ya, atau mungkin kalian biasa bisa pakai Python. Python itu juga termasuk bahasa tingkat tinggi. Mudah, penggunaan bahasanya mudah dimengerti manusia atau pengguna, tapi agak sulit untuk dimengerti oleh komputer. Maksudnya sulit karena dia membutuhkan interpreter ya, untuk dimengerti oleh komputer itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah perangkat lunak utilitas atau utility. Di sini membantu fungsi dari sistem komputer, sistem operasi ataupun software itu sendiri ya. Contohnya adalah mendeteksi virus, berarti kita perlu antivirus, menginstal ataupun menghapus file ya, berarti file, membackup data, menghapus file dan yang tidak diinginkan dan lain-lain. Nah, contoh-contohnya ada seperti ini ya. Ada antivirus, ini adalah software untuk utility. Kemudian jenis perangkat lunak yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Ini adalah yang secara khusus ya, lebih khusus untuk kebutuhan tertentu. Macam-macamnya ada 6, misalkan word processing, program database, spreadsheet, computer aided design, layout artikel, dan juga ada aplikasi multimedia. Nah, contoh word processing mungkin kita sudah sering menggunakan ya, Word, Microsoft Word terutama. Kemudian untuk database kita bisa pakai Microsoft Access, kemudian SQL Server, MySQL, Oracle ya. Kemudian ada program spreadsheet untuk perhitungan ya, Microsoft Excel mungkin yang paling umum kita gunakan. Ada program edit design ya, ini untuk kita gunakan untuk desain ya, atau untuk menggambar. Ada program layout artikel, PageMaker, Publisher ya. Kemudian ada multimedia, ini beberapa yang sering kita gunakan misalnya untuk nonton film, untuk mendengarkan musik ya. Format-format digital multimedianya diantaranya adalah MIDI ya, Musical Instrument Digital Interface, kemudian ada MP3, kemudian udah jadi MP4 sekarang, kemudian ada Moving Picture Expert Group, ada audio video interleave dan QuickTime serta Mac ya. Ini adalah beberapa penjelasan singkat mengenai perangkat lunak, baik itu perangkat lunak sistem dan juga perangkat lunak aplikasi. Semoga dapat dimengerti penjelasan kali ini. Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih.